Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang kali ini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk mata kuliah penilaian konsumsi pangan ini adalah salah satunya mempelajari mengenai analisis ketersediaan pangan tingkat wilayah, ya, yaitu melalui neraca bahan makanan. Nah, pada praktek kali ini kita langsung akan melihat seperti apa bentuk tabel dari neraca bahan makanan tersebut atau NBM. Di sini saya perlihatkan, ya, ada ini file masternya, file master NBM. Ini judulnya adalah Program Analisis Pola Pangan Harapan Neraca Bahan Makanan. Ini dikembangkan oleh Departemen Pertanian, ya, yang bekerja sama dengan Departemen Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga IPB. Tahun 2005 ini dibuatnya. Dan aplikasi ini yang selalu dipakai pada saat praktikum neraca bahan makanan. Ini covernya, ya. Jadi di sini ada beberapa sheet, ada cover, ada alpor, menu, profile, NBM, PPH, sasaran, proyeksi, dan target. Oke, kita masuk ke alpor. Oke, jadi software ini memang sengaja dibuat untuk menganalisis dan menyusun serta merencanakan ketersediaan pangan wilayah, ya. Pendekatannya setelah tadi NBM itu nanti ujung-ujung adalah ke pola pangan harapan. Jadi software NBM ini ada 4 bagian utama. Yang pertama adalah bagian NBM, kemudian bagian PPH, penetapan PPH serta proyeksi ketersediaan pangan berdasarkan PPH. Nah, penggunaan ini kita tidak boleh merubah-rubah data, ya, maupun formula selain data yang berwarna merah. Jadi nanti di sini ada yang merah-merah ini, ya, angka-angka ini. Nah, jadi angka-angka ini saja yang bisa kita rubah gitu. Jadi yang lain-lainnya itu tidak boleh dirubah, ya, karena nanti akan mengacaukan hasilnya gitu. Karena ini udah disusun sedemikian rupa. Ini tim pengembangnya, ini ada dosen-dosen saya, ya, Bapak Derajat, Ibu Yayu, serta Bapak Yayat. Oke, kita masuk ke menu. Oke, menunya ada. Jadi kalau misalkan ini langsung terhubung, ya, ke link sheetnya. Yang pertama adalah profile wilayah analisis. Jadi kalau kita klik, Oke, kalau kita klik ini langsung masuk ke sini, ya. Jadi kalau misalkan kita mau menganalisis wilayah Provinsi Lampung misalkan, ini tinggal kita isi yang angka merahnya, ya. Kalau yang provinsi ini kan hurufnya udah hitam. Jadi nggak usah kita ganti lagi, biarin aja. Nah, yang kita isi adalah yang warna merah. Ini misalkan Lampung gitu. Tahunnya tahun berapa? Misalkan tahun 2018. Data demografi. Nah, data-data ini bisa kita dapatkan tentunya dari sumber yang terpercaya, ya. Misalkan dari BPS untuk jumlah penduduk ini, ya, tingkat pertumbuhannya. Kemudian penanggung jawabnya biasanya Badan Ketahanan Pangan, ya, itu. Ya, kembali lagi ke menu. Lalu di data dasar yang kedua itu adalah data neraca bahan makanan. Kita masuk ke sini, kita klik langsung masuk ke sheet NBM, ya. Kembali lagi, kemudian ini setelah data dasar ini ada data analisis ketersediaan, ya. Ini ada skor, kita klik langsung masuk ke sheet PPH, ya. Untuk sasaran pola pangan ini masuk ke sasaran.
Kemudian untuk proyeksi di sini ada beberapa ya, proyeksi ketersediaan pangan ini ada sheet proyeksi. Kemudian analisis gap ketersediaan masih sheet proyeksi juga sama sampai ke bawah. Lalu yang terakhir adalah selanjutnya adalah target produksi. Di sini ada sheetnya juga ya, target produksi pangan. Ini kita langsung masuk ke sini. Kemudian analisis gap juga. Kemudian tentang software, penggunaannya ini jelas yang tadi ya, itu seperti itu ya. Ini software NBM-nya. Oke, profile ini contohnya ya. Kemudian masuk ke sheet NBM-nya sekarang. Nah, kita tahu bahwa NBM ini sebuah data ya, penyajian data yang bentuknya tabel. Kemudian secara intinya NBM ini adalah untuk menggambarkan seperti apa sih situasi dan kondisi ketersediaan pangan ya. Jadi kayak mana kondisinya ketersediaan pangan di wilayah untuk dikonsumsi penduduk. Wilayah ini bisa provinsi ya, bisa negara, bisa juga kabupaten. Jadi data NBM ini bisa kita mengisi datanya per kabupaten bisa, per provinsi bisa, per negara juga bisa. Nah, dalam kurun waktu tertentu, biasanya waktunya itu 1 tahun ya yang kita analisis. Nah, lalu kenapa sih harus dibuat NBM gitu ya? Saya ulas kembali. Kenapa kita harus ada NBM? Karena yang pertama itu adalah NBM ini digunakan untuk menganalisis situasi ketahanan pangan. Ini penting sekali ya. Kalau kita mungkin seringnya adalah kita menganalisis situasi konsumsi per individu ya, misalkan recall atau per keluarga. Nah, yang ini per masyarakat, per satu wilayah ini juga cukup penting ya. Jadi untuk menganalisis ketahanan pangan di suatu wilayah. Kemudian selain itu juga untuk menganalisis tingkat swasembada atau ketergantungan pangan di suatu wilayah. Misalkan wilayah Lampung ini sangat tergantung terhadap beras misalkan atau terhadap kentang. Beda lagi dengan yang makanan pokoknya misalkan singkong, tentu dia tergantung dengan singkong seperti itu ya. Kemudian untuk menganalisis rasio penggunaan pangan. Nah, di sini kan pangan itu kan digunakannya beda-beda ya. Ada yang untuk dikonsumsi, ada juga yang digunakan untuk pakan, ada juga untuk industri. Nah, di sini kita bisa menganalisis nanti sebagian besar dipakainya untuk apa sih itu wilayah tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengestimasi dan proyeksi kebutuhan dan penyediaan pangan di suatu wilayah. Nah, ini penting juga. Ini untuk menjamin keberlangsungan kehidupan ya. Karena kalau nggak ada pangan yang bisa dikonsumsi kan bisa-bisa nanti banyak terjadi kelaparan ya. Jadi neraca bahan makanan ini digunakan juga untuk merencanakan atau memproyeksikan kebutuhan kita ke depannya untuk makan ini seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan data dari NBM ini ya. Oke. Seperti itu tentang NBM-nya. Mungkin kemarin juga waktu di slide PowerPoint beberapa minggu yang lalu juga sudah ada sebenarnya ya. Oke, saya ulas kembali ini secara detail. Kita kembali lagi ke tabel NBM ya. Tabel NBM ini kita lihat kolomnya ya, 1, 2, 3, 4 sampai 19 di sini ya. Nomor berdasarkan nomornya ya. Di 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kolom pertama ini ada kolom pertama ya. Ini adalah kolom jenis bahan makanan. Oke. Jenis bahan makanan ini mulai dari padi-padian sampai ke
makanan berpati itu dipisahkan ya, kemudian gula, buah berbiji, buah-buahan, dan seterusnya. Ini seperti data di KBM ya, mirip ikan, tuh, minyak. Oke, tuh ya. Jadi kita scroll ke bawah, ini dia nggak akan ini ya, yang bagian atasnya sudah dikunci. Ini jadi kolom yang pertama ini berisi jenis bahan makanan. Ini mirip seperti data di KBM ya, daftar komposisi bahan makanan. Makanannya digolong-golongkan mulai berpadi-padian, golongan berpati, buah, ikan, dan sebagainya. Nah, kemudian ini pengelompokannya ada 11 ya. Jadi kelompok ada padi-padian, makanan berpati, gula, buah-buahan, sayuran, daging, telur, susu, serta kelompok minyak dan lemak. Jadi ada 11 golongan ya. Kalau kita scroll ke bawah, ini kita lihat ya. 8, 9, 10, 11. Kok ini ya. Jadi ada 11 ya. Ini ada yang ini ya, ini 10 dulu, baru 9, 10. Oh, dari atas ini ya, ada tadi ada yang 2 kali. Oke. Kemudian kolom yang kedua dan ketiga ini kita lihat, ini adalah kolom produksi. Ini ya, kolom produksi. Nah, kolom produksi ini jumlah keseluruhan hasil masing-masing bahan makanan yang dihasilkan dari sektor pertanian ya. Jadi di daerah tersebut produksi gandum misalkan itu ada berapa ya. Nih, jadi hasil pertaniannya baik pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan ya. Baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan itu dimasukkan ya. Nah, produksi ini kan ada 2 ya, ada masukan, ada keluaran. Nah, kalau masukan ini biasanya produksi yang masih dalam bentuk asli maupun hasil olahan yang mengalami proses pengolahan lebih lanjut ya. Kalau keluaran ini produksi dari hasil keseluruhan atau sebagian hasil turunan yang peroleh dari hasil kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan ya. Ini yang kita masukkan di kolom produksi ini yang di bagian keluaran ya, yang angka merahnya ini kan di sini ya, gitu. Nah, jadi kalau yang masukkan ini nggak usah diisi ya. Kemudian kolom selanjutnya adalah perubahan stok. Nih, perubahan stok ini perubahan jumlah makanan yang ada di lumbung atau di gudang-gudang yang dikuasai oleh pemerintah, misalnya kayak Dolog ya. Jadi hasilnya ini adalah hasil dari selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun di situ ya. Kemudian kolom yang kelima adalah kolom impor. Impor ini bahan makanan yang didatangkan ke wilayah. Jadi kalau misalkan Provinsi Lampung mendatangkan gula misalkan ya, mengimpor gula misalkan dari daerah Jawa, nah ini diisinya di sini ya, di kolom impor itu. Jadi impornya ini nggak harus dari negara luar ya, dari kabupaten luar atau dari provinsi luar juga dimasukkan ke sini. Kemudian kolom selanjutnya adalah kolom penyediaan. Ini ya, kolom penyediaan. Nah, kolom penyediaan ini tidak harus diisi ya, angkanya hitam semua. Nah, penyediaan ini penyediaan dalam negeri sebelum diekspor ya. Artinya sejumlah bahan makanan yang dari produksi tadi dari keluaran dari sini ya. Tuh. Setelah dikurangi perubahan stok ditambah impor. Tapi ini kan harus diisi jadi nggak usah dipikirkan ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kolom ekspor. Kolom ekspor ini berarti adanya bahan makanan yang kita berikan ke wilayah luar ya. Kemudian kolom ke-8 adalah penyediaan provinsi, ini hitam juga sama seperti tadi ya. Kemudian kolom ke-9 adalah pakan. Ke-9, 10,
9, 10 ya, 11, 12, 13, 14. Nah, ini adalah kolom pemakaian di dalam provinsi. Jadi artinya bahan-bahan makanan yang digunakan di wilayah itu dan digunakannya itu untuk pakan, untuk bibit misalkan ya, atau untuk industri atau yang tercecer, atau bahan makanan yang tersedia untuk dimakan. Jadi ini penggunaan ya. Kalau tadi sisi di awal kan ini produksinya berapa, apakah ada yang diimpor, ada yang diekspor, lalu di sini nanti digunakannya berapa, itu digunakan di dalam wilayah tersebut ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah kolom ke-15 sampai dengan 19 ini ya. Nah, kalau ini kolom persediaan untuk konsumsi per kapita. Nah, kolom persediaan untuk konsumsi per kapita ini makanan yang tersedia untuk dikonsumsi ya dalam waktu tertentu. Jadi baik secara bentuknya maupun secara zat gizinya. Dari sinilah nanti kita bisa melihat kan berapa jumlah pangan yang tersedia, berapa jumlah energi yang tersedia dalam wilayah tersebut, apakah cukup untuk sejumlah penduduk di wilayah itu atau tidak, gitu ya. Di sini di dalam NBM ada per kilogram per tahun, ada juga gram per hari ya. Nanti dia dibandingkan dengan jumlah penduduknya ya. Kemudian untuk zat gizinya ini 3 zat gizi makro, yaitu energi, protein sama lemak ya. Ukurannya kalori per hari, kalau protein dan lemak adalah gram per hari. Seperti itu ya. Maaf, ini ada yang Z. Oke ya. Kolom selanjutnya kolom 19, sebentar, sini ada yang hilang sepertinya ya. Di kolom PPH. Oke. Maaf, saya ganti ininya ya. Yang tadi sheet asli sebenarnya, tapi kolomnya ada yang ini ya, ada yang hilang. Kita kehapus atau apa. Nah, ini tadi kita baru sampai kolom 19 ya. Selanjutnya adalah jadi semuanya itu adalah ada 26 26 kolom ya. Nah, kolom selanjutnya adalah 20, 21, 22, 23. Ini adalah kandungan zat gizi per 100 gram BDD pangan. Jadi 20 sampai 23 ini zat gizi, per zat gizi ada energi, ada protein, ada lemak seperti tadi ya untuk ketersediaan. Kemudian BDD itu adalah berat yang dapat dimakan ya. Jadi dirinci lagi, kalau tadi kan ini masih besar ya, energi, protein, lemak, ketersediaan. Kemudian di sini dirinci kandungan zat gizi per 100 gram bahan pangannya berapa gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau sheet atau kolom 24 sampai 26. Ini adalah konversi kelompok PPH ya. Ada 3 bagian, ada kelompok, ada komoditas, kemudian ada berat PPH-nya. Jadi PPH-nya berapa gitu ya. Nah, ini contoh adalah dulu saya melakukan analisis. Ini NBM Provinsi Riau ya, tahun 2001. Ini sudah saya isi yang merah-merahnya ya, sudah diisi. Jadi yang pertama memang harusnya yang tadi ya, ini kita untuk pertama kali memasukkan atau menghadapi NBM ini, yang pertama kali kita isi adalah yang ini ya, profilnya. Misalkan provinsi dia tahunnya tahun berapa, jumlah penduduknya berapa gitu. Ini jumlah penduduknya dari BPS ya, nanti dimasukkan. Nah, kemudian dimasukkan, setelah itu
masukin data NBM-nya di sini ya. Data NBM ini kan kita bisa dapatkan datanya. Biasanya sih ada ya di Dinas Ketahanan Pangan masing-masing wilayah. Ini sumber-sumber data yang harus dimasukkan ke dalam NBM ini sudah ada. Jadi kita tinggal mencari searching di Google misalkan data NBM wilayah mana gitu. Jadi kita masukkan. Nah, kemudian perhitungan selanjutnya adalah ketersediaan. Tadi kan ada beberapa analisis ya yang digunakan. Ada NBM, lalu pH, sasaran, proyeksi, target. Nah, di sini untuk ketersediaan ini sudah otomatis juga ya rumusnya. Jadi untuk beberapa beberapa kelompok pangan di sini ya, padi, umbi dan lain-lain sampai nomor 9 gram per kapita per hari ini udah otomatis masuk dari sheet NBM ya. Jadi kalau kita ngisi NBM-nya udah bener, ini udah langsung terisi gitu. Kemudian tingkat ketersediaan energi dan proteinnya juga sama ya di sini. Ini sudah terisi angka-angkanya, kemudian persen AKI juga sudah otomatis ya. Di sini udah ada rumusnya langsung. Jadi dibandingkan antara ketersediaan dengan angka kecukupan, kemudian dikali 100% ya. Ini angka kecukupannya ini disesuaikan dengan AKG yang sekarang yang terbaru ya. Nanti berapa gitu. Kemudian tingkat ketersediaan proteinnya juga sama ya, udah otomatis terisi. Oke, langsung gitu ya.